Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proposal kami yang berjudul Implementasi Konsep Pemrograman Fungsional pada Sistem Pencatatan Keuangan Pribadi Menggunakan Golang. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Praditya Safiandra dengan NIM 2424 10/10/2019 dan dilanjut dengan rekan-rekan saya. Baik, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kami akan menjelaskan mengenai judul kami. Kami mengangkat judul ini dikarenakan ingin memberikan solusi terhadap masalah pencatatan keuangan pribadi yang masih sering dilakukan secara manual, sehingga mengakibatkan kurang efisien. Melalui sistem ini, kami menggunakan Golang dengan pencatatan pemrograman fungsional untuk membuat sistem yang lebih terstruktur, mudah dikelola, dan minim kesalahan. Sistem ini membantu pengguna mencatat pendapatan, pengeluaran, serta menampilkan laporan keuangan harian dan bulanan menggunakan database CSV. Dengan begitu, sistem ini tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pengguna dalam mengatur keuangan pribadi. Selanjutnya kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Untuk inti dari latar belakang ini yaitu pengelolaan keuangan pribadi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, masih banyak masyarakat mencatat keuangan secara manual yang memakan waktu, rentan terhadap kesalahan, dan sulit untuk dikelola. Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan melalui sistem manajemen keuangan digital ini, dengan melalui sistem manajemen keuangan digital. Oleh karena itu, dikembangkan sistem tracker keuangan berbasis Golang dengan database CSV untuk membantu pengguna mencatat, mengatur, dan memantau keuangan secara efisien. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi. Sistem kami ini berbasis desktop, bukan berbasis Android. Untuk tujuan pembangunan sistem tracker keuangan pribadi dengan pendekatan pemrograman fungsional menggunakan Golang dan database CSV bertujuan untuk yang pertama, membangun sistem pencatat keuangan pribadi yang efisien dan ringan. Yang kedua, menerapkan paradigma pemrograman fungsional, yang ketiga, menyediakan penyimpanan sederhana melalui database berbasis CSV. Yang keempat, membantu pengguna dalam mencatat dan memantau arus keuangan pribadi. Yang kelima, menyediakan fitur pelaporan keuangan sederhana. Yang keenam, mendorong kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin. Selanjutnya kita ke manfaat. Pembangunan sistem tracker keuangan pribadi dengan pendekatan pemrograman fungsional menggunakan Golang dan database CSV diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut. Yang pertama, membantu pengguna membantu pengguna dalam memantau arus keuangan pribadi secara teratur yang meliputi pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Yang kedua, memudahkan pengguna dan mengidentifikasi kebiasaan finansial sehingga dapat mengontrol pengeluaran dan menyusun perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan alternatif pencatatan keuangan digital yang sederhana tanpa memerlukan koneksi internet atau instalasi database kompleks. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata dalam penerapan konsep pemrograman fungsional menggunakan bahasa Golang. Selanjutnya kita ke batasan masalah. Agar perancangan sistem tidak meluas dari fokus utama dan tetap relevan dengan tujuan penelitian, maka batasan masalah dalam penggunaan sistem tracker keuangan pribadi dengan pendekatan pemrograman fungsional menggunakan Golang dan database CSV adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem hanya digunakan untuk pencatatan dan pelacakan transaksi keuangan pribadi, meliputi data pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh satu pengguna. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Golang dengan menerapkan konsep pemrograman fungsional dan mempermudah modularisasi dan pengujian sistem. Yang ketiga, database yang digunakan berupa file CSV sehingga seluruh data transaksi disimpan secara lokal dalam format teks tanpa keterhubungan ke server basis data eksternal seperti
MySQL atau PostgreSQL. Yang keempat, sistem ini hanya mencakup fitur utama berupa pencatatan transaksi, pemasukan, dan pengeluaran. Perhitungan saldo secara otomatis perhitungan saldo secara otomatis berdasarkan data transaksi dan yang terakhir, pembuatan laporan sederhana dalam format teks atau CSV untuk periode tertentu dalam kurung harian, mingguan, dan bulanan. Yang kelima, tampilan sistem bersifat berbasis Command Line Interface atau CLI, belum mencakup pengembangan antarmuka grafis, GUI, maupun aplikasi berbasis web. Sistem tidak mencakup fitur autentikasi pengguna dalam kurung login atau logout, pengelolaan multi akun, atau sinkronisasi data secara online. Yang ketujuh, pengujian sistem difokuskan pada sistem fungsionalitas dalam black box testing untuk memastikan setiap fitur bekerja sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kedelapan, sistem tidak membahas aspek keamanan data tingkat lanjut, enskripsi file maupun integrasi dengan sistem keuangan eksternal. Baik, untuk penjelasan bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah Tri Ramadhani dengan NIM 2424 Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi konsep pemrograman fungsional pada sistem pencatatan keuangan pribadi menggunakan Golang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tinjauan pusaka. Nah, di sini konsep dasar penelitian yang pertama ada pemrograman fungsional. Nah, pemrograman fungsional merupakan cara menulis program yang berfokus pada fungsi-fungsi yang hasilnya selalu sama jika inputnya sama, tanpa mengubah data di luar fungsi atau efek samping. Nah, beberapa konsep utamanya yaitu pure function, immutability, higher order function. Nah, yang kedua itu bahasa pemrograman Golang. Golang atau Go adalah bahasa yang buatan Google yang dibuat supaya cepat, efisien, dan cocok untuk aplikasi besar. Nah, walau Golang termasuk bahasa imperatif, namun tetap dapat menerapkan konsep fungsional seperti first class function, closure, higher order function. Nah, yang ketiga itu API Gateway. API Gateway merupakan gerbang utama yang mengatur semua permintaan dari pengguna ke berbagai layanan di sistem. Nah, yang keempat yaitu pre-processing layer dalam API Gateway. Nah, ini berfungsi untuk memastikan data yang dikirim sudah sesuai format yang dibutuhkan. Nah, itu biasanya melibatkan parsing JSON, validasi input, sampai menerapkan aturan bisnis gitu. Nah, selanjutnya ada teori atau model yang relevan. Yang pertama ada konsep pure function dalam optimasi data pipeline. Di tahap pengolahan data atau data processing, pure function sangat membantu karena selalu memberi hasil yang sama jika inputnya sama gitu. Yang B, yang kedua, paradigma functional reactive programming atau FRP. FRP adalah pengembangan dari pemrograman fungsional yang fokus ke pemrosesan data secara real time. Nah, yang ketiga itu penerapan fungsional programming di Golang. Nah, meskipun Golang bukan bahasa fungsional murni, namun banyak konsepnya dapat digunakan seperti function as value, closure, dan function composition gitu. Nah, yang keempat itu relevansi terhadap optimasi API Gateway. Nah, dengan pendekatan fungsional, setiap request dapat diproses lewat serangkaian fungsi tanpa harus bergantung pada data bersama atau shared state. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama, proses dapat paralel dan cepat. Yang kedua, data tetap konsisten karena tidak diubah langsung atau immutable. Yang ketiga, kode menjadi moduler dan gampang diperbaiki ketika ada bug. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilma Abiyah dari Prodi Informatika dengan NIM 242410103072, kelompok 4 mata kuliah pemrograman fungsional. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bab 3 menuju metodologi. Yang pertama, gambaran umumnya. Sistem ini berbentuk aplikasi berbasis command line yang dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran, menyimpan dalam file CSV, serta melakukan analisis sederhana seperti menghitung total pengeluaran atau pendapatan. Seluruh proses pengolahan atau pendapatan, seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan menerapkan konsep functional programming di dalam Golang. Mengenai tahapan pengembangan sistemnya sendiri, dibagi menjadi tiga, yaitu pertama perancangan struktur datanya, yang mana akan terbagi menjadi amount, kategori, type-nya berupa income dan expense-nya, pemasukan pengeluarannya pada tabel keuangan, yang dimana dia akan masuk ke dalam tabel transaction. Lalu yang kedua, ada implementasi fungsi murni. Di sini kami gunakan empat, load transaction, filter, map, serta save transaction. Yang load transaction, dia akan membaca data dari file CSV-nya tanpa adanya side effect. Lalu yang filter, menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Map dan reduce, mengolah dan menjumlahkan data secara fungsional. Serta save transaction, yaitu menyimpan hasil kembali ke dalam file CSV-nya tersebut. File CSV-nya tersebut. Dan integrasi dan uji cobanya menggabungkan fungsi-fungsi menjadi alur pemrosesan data yang lengkap dan melakukan uji fungsionalitas untuk memastikan hasil perhitungan yang benar. Untuk fitur-fiturnya dari sistem ini, yaitu beberapa fitur utama yang terdapat dalam sistem ini antara lain menambah transaksi baru, yaitu expense dan income-nya tadi, pemasukan dan pengeluarannya, lalu melihat daftar seluruh transaksi pada tabel transaction di keuangannya, lalu melihat total pengeluaran pada expense, pemasukan pada income, dan saldo akhir. Terus ada melihat memfilter transaksi berdasarkan kategori itu menggunakan filter tadi, lalu menyimpan dan membuat data transaksi melalui versi SV. Lalu ada penempatan fungsionalnya. Di sini penempatan fungsionalnya terdapat pada pertama function as first class citizen, terletak pada modul core atau inti datanya, pengolahan datanya, dan bentuk fungsi seperti filter, map, dan reduce disimpan sebagai variabel dan dapat dikirim sebagai argumen ke fungsi lain memungkinkan pembuatan pipeline pengolahan data yang fleksibel. Di sini function as first class citizen kita bisa untuk mengirim variabel tersebut menjadi fungsi. Lalu higher order function terletak pada fungsi filter, map, reduce, yang mana fungsi menerima fungsi lain sebagai parameter untuk memproses adanya transaksi. Misalnya filter pada transaction untuk mempredikatnya. Lalu untuk memfilter data sesuai kondisi tertentu. Jadi kategori, tanggal, dan jenis. Itu untuk filtrasinya tadi. Lalu ada fungsi anonim dan closure. Terletak di pembuatan filter dan laporan dinamis yang mana fungsi bersifat anonim dan digunakan untuk membuat fungsi sementara berdasarkan input pengguna. Jadi fungsi sementara ini tuh maksudnya fungsi anonim tadi itu. Nah, closure ini nanti akan memungkinkan fungsi tersebut untuk mengingat kembali nilai kategori atau kondisi yang dimasukkan tadi. Lalu selanjutnya ada pure function yang mana terletak di semua fungsi inti pengolahan di semua fungsi inti pengolahan data. Setiap fungsinya hanya bergantung pada input dan selalu menghasilkan output yang sama tanpa mengubah data asli. Tidak ada efek samping seperti akses file atau perubahan variabel global di sini itu karena dia itu aksesnya langsung directly ke dalam eh, in- gimana ya? Inputnya itu langsung masuk ke dalam fungsinya. Lalu immutability, yang mana pada saat menambah atau menghapus transaksi, setiap operasi menghasilkan salinan data baru atau adanya snapshot tanpa mengubah data yang lama, sehingga mencegah adanya inkonsistensi data. Lalu ada rekursi. Rekursi terletak pada operasi perhitungan sederhana, seperti pada penjumlahan total transaksinya eh, eh, pen- atau seperti perhitungan pada pengeluaran. Lalu digunakan untuk menjumlahkan nilai transaksi secara berulang menggunakan pemanggilan fungsi itu sendiri, rekursi, sebagai bentuk penerapan logika fungsionalnya. Dan yang terakhir ada function composition pipeline. Di pengolahan data, filter, map, dan reduce tadi, fungsi-fungsi kecil ini digabung jadi dikompos jadi satu alur pemrosesan. Jadi output dari satu fungsi jadi input bagi fungsi-fungsi berikutnya. Gitu. Jadi, secara garis besar, sistem kami akan
bersifat single user yang pertama, jadi hanya ada pada user itu sendiri dan berbasis hanya CLI saja, nggak pakai GUI ataupun mobile dan yang lainnya. Terus seluruh data-datanya disimpan pada file CSV dan inputnya juga akan masuk ke data CSV pengguna itu sendiri. Sudah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika adanya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.